Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan membahas atau mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Kami mengambil materi tentang cancel culture dan spesifiknya kami mengambil kasus Jule. Okay. Jadi kami akan bahas tentang, kita mulai dulu di kasus Jule ini. Kan seperti yang kita tahu kalau Jule ini memang dia lagi hype atau hits banget beberapa tahun terakhir karena kasusnya. Dan itu mungkin akan dijelaskan oleh teman saya bagaimana kasus Jule ini bermula. Oke. Pada awal-awalnya tuh Jule ini viral tuh gara-gara dia selingkuh dengan suaminya yang bernama Daehoon. Nah, kabar-kabarnya dia berselingkuh dengan pemain atau petinju. Siapa namanya, guys? Sofri, Agak gede caranya. bernama Safri. Nama Safi. Nah, kabar-kabar isunya Jule ini sudah berselingkuh sudah lama dari Daehoon dan memilih untuk Bersama selingkuhannya itu yang bernama Safri tadi. Oh, berarti dia mereka cerai ya? memilihnya cerai dan tidak rujuk dengan Daehoon kembali. Padahal kalau di posisi Daehoon kayaknya dia masih mau nahan Jule ya, kayak masih mau nerima gitu. Memaafkan lah gitu ya. Sebab dia juga mempunyai 3 anak. 3 anak. Jadi itu juga beberapa pertimbangan dari Daehoon, makanya Jule ditahan gitu. Tapi mereka udah berapa tahun nikah? Di 3 tahun. 4 tahun nggak sih? 4 atau 5? Iya, Soalnya anaknya kan udah ada Udah 3, gede juga. Iya. Dan dari kasus temuan kita ternyata dia selingkuhnya bukan cuma 1 orang doang ternyata. Ternyata ada 3 guys. Yang kami tahu tuh ada 3. Iya. Dan Ada 3. iya kan pas dia selingkuh lagi gitu. Selingkuh lagi. Itu yang bikin viral. Cuma kan di tengah-tengah dia kasusnya ini ternyata dia masih tetap hits atau laku di Indo, bahkan nggak ada cancel culture sendiri. Iya, benar. Mungkin karena beberapa alasan. Ada alasan pro dan kontranya kali Iya, ya, ada guys. pro. Kalau menurut aku sih, kalau pro orang tuh lebih banyak yang kasihan sama anaknya. Kalau kontranya karena dia cantik makanya orang banyak bela, nggak sih? Iya. Beauty standar Beauty gitu. standar. Kalau cantik tuh kita bakal dihargain, nggak sih? Tapi juga sekarang kita lihat di media sosialnya dia bahkan like-nya malah tambah banyak. Iya. Pengikutnya tambah banyak. Dan dia juga udah lepas hijab ya. Iya, udah lepas hijab. Sebelumnya dia berhijab juga, sekarang udah lepas. Dia komitmen sama perubahannya dia. Perubahan. Karena kalau takutnya kan Kak, kalau di Indo nih, kalau kita milih berubah lagi, pasti kayak netizen tuh bakal kayak ngejudge gitu nah. Jadi Iya. kayaknya dia tuh rada takut Rada. gitu, ubah lagi gitu. Sedangkan di status lamanya dia yang terkenal alim banget, Iya. hafalannya banyak Quran. Quran gitu. Jadi dia tuh ragu lagi buat kayaknya nge-change perubahannya. Tapi dia walaupun kayak gitu dia masih hati-hati karena kan kalau komentarnya belum Dibuka. belum dibuka. Masih di itu. Karena tahu ya, sama-sama tahu lah kita netizen Indo ini. Ya, tapi mungkin kita bisa menurut kita sendiri gitu, untuk teman-teman mungkin seharusnya gimana sih kalau misalnya ada orang selingkuh itu solusinya gimana, dan harusnya kita sebagai orang Indo yang melihatnya. Kalau menurut aku sih, kayak kan kita udah punya suami, udah punya anak, seharusnya kita lebih mempertimbangkan ke anaknya dulu nih. Lagian kan anak-anak itu kan gak minta kita lahirin gitu kan. Jadi takutnya nanti di masa depannya dia tuh bakal ada trauma kan, apalagi anaknya masih kecil. Nanti takutnya dia tuh kayak kekurangan gitu dari kasih sayang, kayak broken home gitu lah kita kenal kan. Iya. Kalau menurut kamu ini gimana? Ya bersama kayak sama si Mayang tadi gitu. Dia kekurangan itu kasih sayang sama ibunya, dia diajak sama teman-temannya, apalagi jejak digital ibunya gitu kan. Tapi syukurnya sih Kak, kayak banyak yang sayang sama anaknya ya. Iya, dia tetap Daehoon mempersilahkan ibunya tetap bertemu dengan anak-anaknya juga. Dan tidak membatasi gitu ya Kak. Kalau kebanyakan kan
kalau orang tua yang tinggal di Indo banget nih, kayak kalau kayak anak-anak Daejeon ini kan dia dari Korea ya, jadi dia tuh kayak rada legowo gitu. Iya. Iya kan. Kebanyakan di Indo ini kalau masalah perceraian ini rada sensitif ya. Kadang-kadang ada yang nggak izinin anaknya ketemu sama mama papanya gitu kan. Isi itu. Tapi mungkin kalau menurut teman-teman apa sih yang seharusnya dilakuin dari kasus Julia ini? Apakah dia harus benar-benar di cancel atau ada solusi lain? Teman-teman, mari kita akhiri budaya cancel culture yang hanya menghakimi secara sepihak. Apakah jempol kita hari ini membangun atau justru membungkam sesama? Mari kita tingkatkan literasi digital agar tidak terjebak di dalam spiral of silence yang destruktif. Sekian dari kami, terima kasih. Menurut aku sendiri sih lebih baik kayak menghilang diri dulu nggak sih, nggak usah nampakin diri di sosial media dulu. Tapi memang dia secara itu kan dia udah minta maaf juga ya di sosial Iya, media. Klarifikasi. Ya dia udah klarifikasi juga. kayaknya dia tuh nggak tahu juga mau ngelakuin apa ya. Nggak tahu. Sedangkan kalau dipikir-pikir penghasilan kan dia dari sana, Iya, dari sosial media. dari sosial media juga. Jadi Dari ya, brand-brand itu kan jadi BA-nya. itu jalan satu-satunya tuh menutup komentar, ya kan? Iya sih. Menutup komentar. Kalau menurut aku sih kalau gambaran buat orang lain, pikirin anak deh gitu. Ya, jadi mungkin itulah ya teman-teman hasil dari yang kami telah buat dan hasil dari diskusi kami terkait kasus Julia ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nanti